Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Baik, jadi pada siang hari ini saya akan memberikan materi kuliah beberapa eh, penyakit atau kelainan yang didapatkan pada bagian kulit, terkhusus yang berhubungan dengan indera ya. Jadi blok kita ini adalah blok indera khusus dan salah satu bagian itu adalah penyakit kulit. Pada pendahuluan kuliah pendahuluan seharusnya saya yang memberikan, karena untuk blok ini koordinatornya itu adalah saya. Saya dibantu oleh Dokter Fatima sebagai sekretaris blok, dan serasa kalian sudah diberikan beberapa tinjauan-tinjauan atau pandangan-pandangan sebelum memulai kuliah tentang blok indera khusus ini ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa pokok bahasan ya yang terkait dengan penyakit kulit. Kalian sudah lihat di sini slide-nya, itu ada acne vulgaris ya. Jadi ada kelainan pada rambut, penyakit rosacea, penyakit ichthyosis ya. Jadi ichthyosis ini ada beberapa, ada yang ichthyosis vulgaris, ada ichthyosis lamellar, dan ada ichthyosis X-linked ya. Jadi sebentar kita akan membahas materi ini satu persatu ya. Jadi saya harap kalian bisa menangkap materi ini dengan baik, memperhatikan hal-hal yang penting dari materi ini ya, supaya kalian bisa lebih memahami ya materi ini dengan baik ya, agar nanti pada saat kalian koas mendapatkan kasusnya langsung bisa teringat ya, teringat dengan materi yang berhubungan dengan kasus tersebut ya. Di samping itu ya tentunya yang paling harus mendapat perhatian yaitu persiapan nanti pada saat ujian ya. Jadi pada saat ujian tidak akan jauh dari sini, dari materi yang akan saya berikan ya. Pertanyaan-pertanyaannya itu tidak akan keluar dari materi yang saya berikan. Kalaupun ada yang keluar sedikit, tapi yang jelas masih terkait dengan materi yang mungkin hanya lompat 1-2 analisis, itu kalian sudah bisa jawab ya. Ya baik, jadi untuk materi pertama, ini sudah berapa orang yang hadir? Baru 84. Tapi, Dok, sudah saya sampai kami juga untuk join, Dok, tapi. Ini ada anunya kan? Ini ada grupnya kan? Kasih tahu ya, yang di grup itu saya menunggu sampai 15 menit ke depan. Kalau ada yang tidak hadir, saya harap melapor sama saya. Ya, Tapi, Dok. tidak hadir ya. Kasih tahu. Ya, jadi kita mulai saja materinya ya. Ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah tentang acne vulgaris ya. Jadi untuk acne vulgaris ini kita harus tahu dulu apa itu acne vulgaris. Jadi acne vulgaris itu merupakan suatu peradangan pada suatu kelenjar, dalam hal ini adalah kelenjar pilosebacea ya. Dan penyebab daripada acne vulgaris itu sangat-sangat banyak. Jadi dia multifaktorial. Jadi bukan hanya satu ya. Makanya kenapa sampai penyakit kelainan acne vulgaris ini itu sering berulang-berulang, karena mungkin faktor ini sudah teratasi tapi faktor lain belum teratasi dengan baik, sehingga masih tercetus terjadinya gejala-gejala daripada acne vulgaris. Ya,
Ada beberapa gambaran klinis yang bisa kita temukan pada akne. Ya, saya rasa ini kalau kalian biasa membaca artikel ilmiah populer, ya tentu ini paling banyak sekali dibahas tentang akne ya, akne vulgaris atau yang biasa kita kenal dengan nama jerawat. Sebagai seorang calon dokter, kalian harus bisa membedakan gambaran-gambaran klinis yang ada yang biasa muncul. Di antaranya itu adalah adanya komedo, ya. Jadi komedo ini merupakan suatu bintil-bintil padat, ya. Bintil-bintil padat. Dia bisa berwarna hitam, bisa berwarna putih, tergantung dari eh, keadaan daripada komedo itu ya. Kalau keadaannya dia tertutup, ya, biasanya dia itu putih, ya. Biasanya kalau terbuka, biasanya itu dia berwarna hitam. Kenapa dia berwarna hitam? Itu karena dipengaruhi oleh faktor terjadinya oksidasi. Ya. Jadi ada oksidasi yang terjadi karena terbukanya lesi tersebut. Ya. Di samping komedo, dia akan bisa berubah menjadi papel-papel ya. Dia berubah menjadi papel. Dan apabila papel-papel ini terjadi infeksi, maka dia akan berubah menjadi pustul ya. Dan ada beberapa keadaan tertentu akne vulgaris ini memberi bentuk berupa nodus, dan yang paling berat itu adalah kalau dia sudah dalam bentuk kista. Ya, jadi kondisi terberat dari pada akne vulgaris ini adalah bentuk kista ya. Itu yang paling karena lesinya itu sangat-sangat besar ya, dan biasanya berisi massa ya, dan kadang kalau ini pecah itu bisa menimbulkan bekas yang bisa saja bekas itu bisa menjadi hipertrofi ya, bisa menjadi hiperpigmentasi ya, dan tidak menutup kemungkinan kista ini apabila tidak terobati dengan baik justru bisa menjadi atrofi ya, atrofi scar ya, seperti itu yang bisa terjadi. Dan bekas-bekas ini salah satu problem juga karena sangat sulit untuk dihilangkan ya dengan kembali seperti normal ya. Walaupun sekarang sudah ada beberapa modalitas untuk itu, sudah ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat ya. Nah, yang paling sering terkena ini di insiden yang remaja ya, antara 12 sampai 15 tahun, dan yang puncak terjadinya jerawat itu pada usia 17 sampai 21 tahun ya. Dan terbanyak ini adalah usia antara 15 sampai 18 tahun. Jadi usia-usia di mana seseorang itu masuk sekolah menengah atas ya. Sekolah menengah atas sampai di tahun pertama kuliah ya, 18 tahun, atau bisa juga sampai kelas 3 SMA, itu yang paling banyak menderita akne vulgaris ini ya. Itu banyak faktor di situ ya. Mungkin karena di usia ini usia SMA ini aktivitas begitu banyak ya, sehingga tidak memperhatikan kebersihan wajah. Bisa juga karena faktor hormonal ya, faktor hormonal yang mencapai puncaknya ya pada usia ini. Di samping itu juga masalah makanan ya. Biasanya pada usia-usia SMA itu usia di mana seorang itu tidak bisa mengontrol dirinya untuk mengkonsumsi sesuatu ya, itu. Walaupun itu dianggap merupakan suatu pantangan supaya tidak terjadi jerawat, biasanya di usia-usia ini sangat sulit untuk eh, menuruti apa yang menjadi pantangan daripada timbulnya akne vulgaris ini. Jadi banyak sekali faktor ya. Nah, penyebabnya atau etiologinya itu secara intrinsik bisa karena genetis ya.
Jadi biasanya orang-orang yang punya kulit cenderung berminyak, biasanya dia akan menurunkan kepada anaknya daripada ke anaknya dari eh, jenis kulit tersebut. Di samping itu metabolisme tubuh terhadap sesuatu makanan juga itu bisa menurun kepada anaknya, ya. Sehingga seseorang itu kecenderungan mengkonsumsi sedikit saja sumber, misalnya minyak, ya, atau sumber yang makanan berlemak, itu sudah bisa merangsang daripada kelenjar pilosebasia untuk memproduksi eh, sekresi yang lebih banyak, ya. Jadi ada memang keadaan-keadaan seperti itu, dan itu genetik, bisa diturunkan. Dan juga ada ras-ras tertentu, ya, yang kecenderungan punya tipe-tipe kulit yang berminyak, produksi pilosebasianya juga meningkat, ya. Dan juga faktor hormonal, ya. Nah, faktor dari luar tubuh sendiri banyak yang berpengaruh, misalnya adanya stres ataukah perubahan iklim, ya. Ada orang yang kecenderungan muncul jerawatnya itu kalau misalnya dia masuk di musim panas, ya. Begitu pula sebaliknya. eh, Juga ada faktor pemakaian kosmetik yang eh, tidak sesuai dengan jenis kulit, atau pemakaian kosmetik yang berlebihan, ya. Itu paling banyak sekarang ini sebagai penyebab daripada akne ini, karena sekarang banyak orang yang seolah-olah mencoba-coba saja alat kosmetik tanpa memperhatikan jenis kulitnya, apakah jenis kulit ini sudah cocok dengan kosmetik tersebut atau tidak. Dan juga adalah orang-orang yang eh, tidak diet ketat terhadap semua pantangan-pantangan makanan yang merupakan sesuatu yang seharusnya tidak dikonsumsi karena dia mempunyai kulit yang cenderung muncul jerawat, ya. Jadi itu. Dan juga ada beberapa obat-obatan, ya, yang bisa memicu terjadinya jerawat, ya. Nah, ini ada 4 patogenesis secara umum eh, timbulnya jerawat tersebut. Yang pertama itu, ya, tentunya kelenjar pilosebaceae itu aktif sekali, sehingga eh, produksinya itu berupa sebum itu sangat meningkat, ya. Itu yang pertama. Terus adanya hiperproliferasi daripada folikel pilosebaceae. Jadi kalau terjadi hiperproliferasi daripada folikelnya, tentunya folikel itu yang awalnya agak lebar menjadi menyempit, mengecil, dan inilah nanti yang memicu tersumbatnya sebum dari produksi kelenjar pilosebaceae. Itu kalau dia sudah tersumbat, itu juga bisa memicu terjadinya jerawat, ya. Dan yang ketiga itu adalah karena adanya kolonisasi atau peningkatan daripada jumlah flora, ya. Jadi ada beberapa flora-flora yang seharusnya normal, itu dia meningkat jumlahnya, ya. Dalam hal ini misalnya Propionibacterium acne, ya. Ini, ya. Jadi yang paling paling eh, paling berperan di dalam terjadinya acne itu adalah bakteri flora Propionibacterium acnes, ya. Di samping itu setelah muncul ini diikuti oleh pertumbuhan daripada flora yang lain, ya, misalnya Staphylococcus epidermidis dan Pityrosporum ovale, dan biasanya inilah yang memicu terjadinya perubahan dari misalnya nodul, ya, bisa menjadi pustul, ya. Jadi itu, ya. Papel-papel, ya. Papel berubah menjadi pustul karena adanya peningkatan daripada bakteri misalnya Staphylococcus epidermidis, ya. Dan yang keempat itu karena adanya faktor inflamasi, ya. Jadi ini yang paling juga, ya, ini karena adanya fraksi daripada asam lemak bebas, ya. Ini yang merupakan juga faktor
yang paling sering menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, bagaimana dengan produksi sebum ya? Yaitu produksi sebum ini bisa berhubungan dengan bertambahnya ukuran daripada folikel pilosebasea, bisa juga berhubungan dengan peningkatan jumlah daripada lobus daripada tiap kelenjar pilosebasea itu ya. N ya. Itu. Jadi orang yang kecenderungan kulitnya berminyak ini ya mungkin karena jumlah kelenjarnya itu lebih banyak. Yang kedua bisa karena ukurannya juga lebih besar ya. Itu. Jadi kalau ukurannya lebih besar tentu kecenderungan untuk mengeluarkan sebum itu lebih banyak ya. Di samping itu ada pengaruh hormon ya. Dalam hal ini adalah hormon androgen. Dan hormon androgen inilah yang mengontrol ekskresi daripada sebum ya. Kalau androgennya meningkat, jumlah ekskresi sebumnya juga meningkat. Ya itu ya. Ya ini ya. Jadi di samping itu dari semua ini kita kembali lagi kepada jumlah daripada produksi sebum ya. Semakin banyak jumlah produksi sebumnya, biasanya itu jerawat juga lebih parah ya, lebih parah, lebih banyak gambaran klinis yang bisa didapatkan, jumlah lesi lebih banyak ya, gitu ya. Nah, mengenai hiperplasia daripada folikel pilosebasea ya, ini karena adanya peningkatan daripada keratinosit basal ya. Ya, jadi kita tahu keratin itu berasal dari stratum basalis ya. Apa tuh keratin dia meningkat ya, meningkat proliferasinya sehingga dia akan berubah menjadi suatu yang abnormal ya. Jadi awalnya dia keratinosit basal ya menjadi keratinosit folikular ya. Di samping itu juga ada lapisan daripada epidermis yang namanya granulosum, itu dia menebal ya. Nah ini semua faktor yang menyebabkan terjadinya hiperplasia folikel pilosebasea. Di samping itu adanya tonofilin dan butir-butir keratohyalin juga meningkat sehingga kandungan daripada lipidnya itu bertambah ya. Dengan bertambahnya lipid ini kecenderungan untuk menyumbat orificium folikuler itu lebih besar. Sehingga apa yang terjadi ya, lipid yang meningkat ini nanti akan menyebabkan keratin itu yang mengisi folikel ya semakin banyak yang menyebabkan folikel itu menjadi melebar. Jadi inilah yang bagaimana proses daripada kelenjar pilosebasea itu ya berdasarkan dari hiperproliferasinya ya, hiperproliferasinya. Jadi ini yang akhirnya nanti berhubungan dengan tersumbatnya kelenjar pilosebasea, yaitu kita kembali lagi ya ke lipidnya ya, lipid. Jadi memang ini lipid pada akne itu atau lemak itu sangat-sangat berperan sekali ya. Nah, bagaimana terjadinya daripada kolonisasi P. acne ini ya? Jadi P. acne ini awalnya itu mencapai permukaan kulit itu melalui aliran daripada sebum ya. Ya. Jadi terus P. acne ini kembali ya, ini bisa meningkat apabila trigliseridnya itu meningkat juga. Karena apa? Kita tahu bahwa trigliserid ini merupakan suatu bahan yang menjadi makanan pokok ya, makanan pokok daripada Propionibacterium acne ya. Nah, bagaimana terjadinya proses inflamasi? Ini karena Propionibacterium acne ini itu menghasilkan adanya faktor kemotaktik daripada
enzim lipase. Dan enzim lipase inilah nanti akan mengubah trigliserid menjadi asam lemak bebas, ya. Dan asam lemak bebas inilah nanti yang menstimulasi aktivasi klasik daripada dan alternatif komplement, ya. Dan proses inilah yang nanti menimbulkan inflamasi. Bagaimana gejala klinisnya, ya? Pertama, ini tadi ya saya sudah terangkan. Jadi lesinya itu kita bagi dua, ada yang non inflamasi dan ada lesi inflamasi. Kalau masih dalam bentuk komedo, misalnya komedo putih dan komedo hitam, tadi saya sudah terangkan ya. Kalau yang putih itu tertutup, kalau yang hitam itu terbuka, dan warna hitam ini karena proses oksidasi, ya, dia masuk dalam lesi non inflamasi. Sedangkan yang lesi inflamasi itu sendiri ada beberapa, yaitu bentuk papel, ada bentuk nodus, ada pustul, ada kista, dan ini semua apabila menyembuh bisa terjadi jaringan parut dan bisa terjadi hiperpigmentasi. Ya, jadi kalian harus tahu yang mana inflamasi dan non inflamasinya. Nah ini komedo terbuka ini kalian lihat ya, dia warnanya hitam. Ini karena adanya oksidasi daripada sebum ya yang ada di situ, jadi dia terbuka. Nah, ini komedo tertutup, dia warnanya putih ya, ini ya, ini. Nah, akne sendiri itu mempunyai derajat ya, ada yang ringan, sedang, sampai yang berat. Kalau yang ringan, apabila komedonya itu kurang dari 20 ya, atau lesi inflamasinya kurang dari 15 dan total lesi itu kurang dari 30. Sedangkan yang sedang itu komedonya antara 20 sampai 100 dan lesi inflamasinya itu lebih dari 15 malah bisa sampai 50 ya. Dan total lesi yang bisa muncul pada akne sedang itu antara 30 sampai 125 lesi ya gitu. Kalau yang akne berat, kista ini sudah mulai ada kista ya. Ini yang membedakan antara ringan dengan sedang. Kalau yang berat ini sudah ada kista. Biasanya itu jumlahnya lebih dari 5, sedangkan komedonya itu sudah lebih dari 100 ya. Sedangkan lesi inflamasinya itu lebih dari 50 sehingga total lesi itu lebih dari 125 ya. Ini dan di samping tadi ya pembagian antara ringan, sedang dengan berat, ada juga pembagian menurut Pittsburgh ya. Ya menurut Pittsburgh ini grade acne itu kita bagi 4 ya. Yang pertama itu komedo hanya di wajah ya. Terus yang kedua sudah terdapat komedo, pustul, papel ya. Dan biasanya ini hanya pada daerah wajah saja ya. Sedangkan yang ketiga di samping grade 2 dia juga sudah melebar atau meluas ke bagian dada, bagian punggung ya daripada penderita. Kalau ada sudah seperti itu dia grade 3. Sedangkan yang grade 4 ini itu sudah bentuk akne conglobata. Jadi sudah ditemukan ada kista akne ya pada grade 4 ini. Ya kalian lihat di sini ya, ini yang grade 1 ya, ini yang papel putih apa ini komedo warna putih ya. Ini ya. Ini komedo warna putih. Jadi hanya semata-mata komedo saja di wajah yang ditemukan. Terus yang grade 2 ya. Kalian lihatnya ada pustul ya. Ini ada papel ya. Ini papel ini warna merah ya. Kalau yang sudah bernanah ini pustul ya. Dan hanya sebatas di daerah wajah saja ya. Tidak ada di daerah punggung dan dada ya. Sedangkan yang grade 3 ini sudah ada di bagian dada, mungkin sudah ada di bagian punggung juga ya. Jadi dia meluas, dia punya lesi ya. Nah, ini yang conglobata ya.
Conglobata ini sudah ada kista ini ya, kalian lihat di scan. Kista ini berupa ada mengandung jaringan, apa itu mengandung biasanya pus ya, atau jaringan, bisa jadi jaringan yang lepas di situ bercampur ya membentuk suatu kista. Nah, apa diagnosis bandingnya? Yang pertama itu adalah erupsi acneiformis. Jadi erupsi acneiformis ini suatu keadaan di mana terjadinya lesi itu, jadi terjadinya lesi itu mirip dengan akne ya. Jadi dia mirip dengan akne. Hanya saja pada erupsi acneiformis ini itu biasanya selalu dia meluas ke bagian punggung dan dada. Jadi tempat prediksi paling banyak itu adalah pada bagian punggung dan dada. Dan biasanya dia itu tidak ada komedo ya, langsung berupa pustul, papel ya. Itu pada yang paling mendominasi itu adalah pustul papel dengan nodus ya, yaitu yang paling yang mendominasi epilopresensi daripada erupsi acneiformis. Dan ini juga penyebabnya bukan karena apa itu aktivitas daripada kelenjar ya, ataukah penyebabnya acne, bukan ya. Biasanya yang paling sering penyebab daripada erupsi acneiformis ini adalah adanya pemakaian obat-obatan ya. Ini diagnosis banding juga, ini folikulitis. Jadi folikulitis itu biasanya monomorf, hanya satu bentuk saja. Ada pustul, ya, jadi tidak ada bentuk papel, nodul, dan lain-lain. Jadi hanya pustul saja. Dan biasanya ini pustul ini muncul ya karena terjadinya peradangan pada folikel rambut, ya, ini ya. Sehingga rambut sendiri itu tidak terganggu pertumbuhannya. Jadi orang yang menderita folikulitis ini rambutnya itu utuh, ya, tidak terpotong, tidak tercabut, ya. Dia punya rambut jadi dia utuh dan ini bentuknya monomorf ya. Jadi hanya berupa pustul-pustul saja ya. Ini folikulitis ya, folikulitis pityrosporum. Jadi ini adalah folikulitis, jadi infeksi pada folikel oleh Pityrosporum ovale ya, oleh salah satu penyebab daripada pityriasis versicolor ya ini. Atau malah biasa juga disebut dengan malassezia folikulitis ya. Tergantung penyebabnya. Apakah malassezia purpur ataukah Pityrosporum ovale ya. Bisa salah satunya penyebab daripada terjadinya folikulitis ini ya. Ini ada rosacea. Rosacea ini merupakan suatu bentuk terjadinya eritem ya, eritem hiperemis pada daerah wajah ya. Ini dermatitis perioral, biasanya ini hanya ada kemerahan saja di sekitar oral ya, bisa di daerah di bawah bibir, bisa di atas bibir, dan biasanya seperti ini nih dia mengeluh sangat gatal ya, sangat gatal sekali. Ini dermatitis seborrheic juga. Dermatitis seborrheic ini merupakan suatu penyakit akibat hiperaktivitas daripada kelenjar sebasea ya, kelenjar sebasea. Jadi makanya tempat prediksinya juga itu adalah pada daerah-daerah yang banyak mengandung kelenjar sebasea ya, misalnya di kulit kepala ya, di wajah. Jadi di kulit kepala itulah yang paling sering kita temukan gejalanya, dia digatal di bagian kepala, terus turun ke bawah, ke daerah wajah, ya, ke leher, ke punggung, ke dada. Itulah perjalanan daripada penyakit daripada dermatitis seborrheic ini. Di samping itu juga, ini biasanya juga berhubungan dengan kolonisasi flora normal dari Malassezia, ya. Jadi atau Pyrithosporum ovale. Ini juga sebagai pemicu terjadinya dermatitis seborrheic. Itu sebenarnya adalah ada acne acuminata ya.
terus ada adenoma sebacea, ya. Nah, bagaimana penata laksanaan pada acne vulgaris ini, ya? Tentunya tujuan kita adalah untuk mempercepat penyembuhan. Terus yang kedua, kita berharap tidak terbentuk lagi akne yang baru, ya. Sehingga kita melakukan perawatan-perawatan, pencegahan, eh, pengobatan, ya. Dan dari semua itu salah satu tujuan akhir jangan sampai dia berbekas, ya. Karena acne vulgaris ini salah satu penyakit self limiting disease. Dia sembuh sendiri. dia hilang sendiri, dia kering sendiri, ya. Biasanya seperti itu. Tapi yang paling kita hindari adalah dia sembuh tapi jangan sampai dia menimbulkan bekas. Itu saja, ya. Karena kalau dia terjadi bekas merupakan juga problem tersendiri, ya. Kita lihat sekarang banyak orang yang mencari pengobatan atau cara untuk menghilangkan bekas jerawatnya, ya, macam-macam, ya. Itu, ya. Nah, ini tata laksana umum yang paling gampang dilakukan dan bagus untuk kita edukasi kepada pasien, yang yaitu dengan cara mencuci wajahnya minimal 2 kali sehari, ya. Sedangkan tata laksana medikamentosonya, ya, medikamentosa itu dengan pengobatan kita lihat dulu, ya, gradasinya apa, ya, apakah ringan, sedang atau berat, ya, itu. Nah, apabila sudah teratasi acne ini, ya, sudah aman, sudah tidak ada lagi gejala-gejala, yang paling perlu adalah bagaimana kita mempertahankan keadaan tersebut, ya. Mungkin masih ada beberapa terapi-terapi yang dilakukan sebagai maintenance supaya jangan jerawat itu muncul kembali, ya. Ada beberapa terapi topikal yang bisa diberikan, ya, pada acne vulgaris ini. Yang pertama itu adalah pemberian sulfur, ya. Sulfur 4-8%, ya. Bisa kita berikan resorcinol, ya, 1-5%. Bisa dengan asam salisil 2-5%, proksida benzoil, ya, 2,5-10%, asam vitamin, ya, vitamin A yaitu 0,025-0,1%, ecellate acid, ya, bisa konsentrasinya itu 15-20%. Bisa dengan AHA dan asam glukolat itu 3-8%. Dan biasanya nih ada beberapa bahan ini, ya, yang kadang dicampur, ya, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, ya. Nah, apabila terjadi infeksi, ya, atau terjadi peradangan, adanya pertumbuhan bakteri di situ, tentunya kita sudah diharuskan untuk memberikan antibiotik topikal. Yang dalam hal ini bisa dengan oxytetracycline 1%, bisa dengan erythromycin 1%, atau bisa dengan clindamycin fosfat 1%. Bisa kita berikan kortikosteroid topikal, ya, misalnya hidrokortison 1-2,5%. Untuk yang biasanya pada kasus-kasus acne kistik atau acne conglobata, ya, biasa untuk mempercepat keringnya lesi tersebut, ya, biasanya kita suntikan dengan triamcinolone acetonide, ya, itu yang kita lakukan. Terapi sistemiknya bisa kita berikan tetracycline, ya, 250-1 gram per hari, bisa dengan erythromycin 4 kali
250 ya, bisa dengan doxycycline ya. Ya, itu 50 miligram per hari ya. Ada juga yang terbaru sekarang ini itu adalah namanya adalah minocycline ya. Minocycline itu ada sediaan 50 miligram per tablet per cup ya. Ada yang 100 miligram ya per tablet. Ada kadang-kadang tertentu ya, apabila semua pengobatan itu yang kita berikan tidak maksimal hasilnya, sudah bisa kita pertimbangkan untuk memberikan terapi hormonal ya. Dalam hal ini adalah estrogen, bisa dengan antiandrogen ya, siproteron, bisa dengan vitamin A 50.000 sampai 150 international unit per hari. Bisa kita berikan isotretinoin 0,5 sampai 1 miligram per kilogram berat badan per hari. Nah, bagaimana penata laksanaan dengan tindakan-tindakan medis yang bisa dilakukan pada acne vulgaris ini? Tentunya yang paling lazim kita lakukan yaitu melakukan ekstraktor komedo ya. Jadi kita mengangkat semua komedo-komedonya ya. Karena kalau dengan pengangkatan ini biasanya itu kita bekerja di bawah sterilisasi ya. Sehingga dengan ekstraktor komedo ini apabila dilakukan oleh dokter kulit ya, itu sangat-sangat mengutamakan dia punya sterilisasi ya, supaya jangan terkontaminasi dengan yang lain. Terus bisa juga kita lihat kalau misalnya bentuk kistik atau conglobata, kita suntikan dengan corticosteroid intralesi. Dalam hal ini adalah pemberian triamcinolone acetonide. Bisa juga kita lakukan chemical peeling. Jadi chemical peeling itu adalah proses dengan menggunakan bahan kimia untuk melakukan pengelupasan kepada bagian-bagian kulit yang diinginkan ya, yang diinginkan. Karena ini chemical peeling ini banyak jenisnya dan eksploratifnya itu tergantung jenisnya. Jadi kalau misalnya dia hanya mengupas bagian stratum corneum saja, dia pakai ini. Mengelupas sampai di spinosum pakai ini. Dan seterusnya ya. Bisa juga dengan kita melakukan electrosurgery, bisa dengan cryoterapi, bisa dengan terapi ultraviolet B ya. Nah, ini sebagai bahan edukasi kepada penderita dan keluarganya, kalau dia kita dapatkan ada yang dilakukan dari beberapa etiologi ini, itu menjadi PR kita untuk dan keluarganya untuk bisa memberikan keyakinan kepada penderita bahwa itu adalah salah ya, dan dia harus rubah. Ya, misalnya orang-orang yang gemar minum alkohol ya, itu ya orang-orang yang psikis juga ya, ini perlu disampaikan ke keluarganya untuk menjaga supaya situasi rumah itu tetap kondusif ya, tetap adem ya. Itu bisa kita edukasi pada keluarganya. Ada obat-obat tertentu yang menyebabkan kelenjar pulau sebasea itu meningkat, memproduksi sebum, misalnya obat-obat yang dapat meningkatkan bradikinin ya, yang dimana bradikinin ini dilepaskan oleh adrenalin dan saat kemerahan pada kulit. Dan juga ada kadang tertentu orang muncul jerawatnya itu pada musim panas, malah ada sampai musim dingin saja ya. Kadang ada yang ultraviolet juga yang menyebabkan pembuluh darah kulit seperti eritema persisten ya. Secara imunologis ya, pada acne vulgaris ini itu akan ditemukan imunoglobulin di lapisan dermoepidermal junction ya pada penderita rosacea. Di kolagen sendiri itu ditemukan pula adanya antinuklear antibody ya. Ya itu ya, itulah sedikit tentang acne ya.
Fahrul ada? Fahrul? Tapi dok, Fahrul ini dok. Fikri. Tapi dok, Sebutkan pembagian akne berdasarkan Fishbury. Fishbury ya. Apa pembagiannya? Farul? tapi dok, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 dok. Ya. Kalau grade 1 itu gimana? Grade 2 itu gimana? Grade 3 itu gimana? 4 gimana? Tapi dok, kalau grade 1 itu komedo di wajah dok. Terus kalau grade 2 itu komedo papul, pustul, uh, dan peradangan dok. Nah, terus grade 3 itu komedo, papul, pustul, peradangannya lebih dalam, itu muka, dada, dan dada dan punggung. Nah, sedangkan kalau grade 4, tapi dok, akne komulobata dok. Ya, ya, ya. Grade 3, grade 2 itu hanya di wajah ya. Jadi sama saja grade 2 dengan 3. Apa itu bentuk lesinya. Hanya kalau 2 itu masih sebatas di wajah saja ya. Sedangkan kalau sudah grade 3 itu sudah meluas ke punggung dan dada. Ya, sekarang kita masuk ke kelainan rambut ya. Nah, kita tahu bahwa proses pertumbuhan rambut itu ada 3 tahap ya. Ada 3 tahap ya. Anagen, katagen, dan telogen. Kalau anagen ini adalah pertumbuhan daripada rambut ya. Jadi rambut itu aktif bertumbuh itu selama 2 sampai 6 tahun dan di masa ini kita sebut sebagai masa anagen. Nah, ada masa di mana rambut itu perlu istirahat ya. Jadi tidak ada pertumbuhan ya. Itu sekitar 2 sampai 3 minggu yang biasa kita kenal nama fase katagen. Sedangkan ya itu tadi peralihan ya. Terus masa di mana tidak ada pertumbuhan ya. Dari pertumbuhan dia masa istirahat itu ke telogen. Biasanya ini masanya itu kurang lebih 3 bulan ya dia istirahat. Nah, bagaimana komposisi rambut yang normal ya? Itu yang normal itu anagennya harus 90% ya. Jadi dia tuh pertumbuhannya tuh jelas sampai 90%. Dan katagen dan telogennya itu sekitar 10% saja ya. Jadi rambut yang gugur itu ya kurang lebih 10% lah dari totalnya ya. Itu yang normal. Sedangkan jumlah rambut yang normal itu 100.000 ya. Sedangkan pertumbuhan rambut terminal yang normal itu kurang lebih 0,35 mm per hari ya. Ini yang tipe anagen ya. Ini bata pertumbuhan ini ya. Ini kita lihat ini bersih. Nah, ini lihat ini dia punya pulp-pulpnya ya yang di bawah ya. Pulpnya. Nah, ini katagen ya. Katagen ini masa peralihan ya dari anagen ya pertumbuhan ke istirahat ya. Gitu. Nah, ini yang telogen. Nah, ini kalian lihat ini dia punya rambut itu lebih kecil ya. Lebih kecil. Ini dia masa istirahat ya. Ada jenis rambut ada 2 macam, ada yang terminal dan ada velus. Kalau yang terminal ini yang paling banyak kita miliki ya.
sampai rambut itu kelihatan hitam ya. Demikian pula pada daerah kepala, alis, bulu mata, ketiak, generasi eksterna. Jadi jenis rambut itu ya, itu yang paling banyak ya. Ada yang normal, ada yang velus. Velus ini jenis rambutnya tuh halus ya, sedikit pigmennya, terus hampir ditemukan pada seluruh tubuh. Jadi bulu-bulu ya, bulu-bulu di tangan, di lengan, di dada ya, di tungkai bawah, itu semua masuk dalam kategori rambut velus ya gitu. Nah, ada keadaan di mana rambut itu tercabut atau rambut itu tidak tumbuh atau rambut itu menghilang ya, ada yang sengaja. Nah, ini kalau dia keseluruhan biasanya kita beri istilah universal ya. Ya kalau misalnya keseluruhan jadi alis, mata, bulu mata, alis ya, terus kumis ya, jenggot, semuanya ya. Rambut itu tidak ada rambutnya ya. Tidak ada rambut sama sekali ya, tidak ada rambut. Nah, terus kalau totalis itu hampir seluruh kepala ya, jadi dia plontos itu ya. Terus kalau areata dia setempat ya, jadi hanya sebatas misalnya di daerah temporalka dia ya munculnya di kiri atau di kanan, atau di daerah occipitalska ya, ya, atau di daerah frontal ya, daerah apa lagi, daerah parietal ya, daerah ini ya, daerah parietal. Nah, ini bagaimana dengan alopecia areata? Jadi alopecia areata ini adalah suatu keadaan rambut itu tidak berada pada satu tempat ya. Jadi seperti orang bilang petak gitu ya. Hanya terlekis di satu di ini, apakah di bagian temporal kah, apakah di frontal kah, atau di occipital kah ya, di bagian belakang ya. Itu dia. Dan biasanya itu bercaknya itu oval atau bulat ya. Lokasi yang paling sering itu di daerah kulit kepala, di janggut bisa, ya, di alis bisa, bulu mata bisa, ya. Nah, ini faktor etologinya biasanya karena faktor autoimun ya, atau genetis. Atau bisa juga karena adanya faktor stres emosional. Secara histologi, ya, jelas ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa yang normal itu fase anagen itu sekitar 90% ya. Folikel rambut juga tergantung sehat atau normalnya, sehingga ukurannya itu bermacam-macam ya. Ya ini. Sedangkan kita temukan bisa ada bulbus rambut, itu bisa kita temukan pada daerah dermis ya, biasanya dikelilingi oleh infiltrat yang limfosit ya. Diagnosis banding pada alopecia ini ya, itu bisa tinakapitis ya, utamanya tinakapitis tipe Keren. Ya, tipe Keren itu biasanya gambarannya itu berupa pustul-pustul ya, pustul-pustul, berlubang-lubang di situ, bernanah-bernanah, dan dia mirip dengan sarang lebah ya, seperti kalian biasa lihat sarang lebah seperti itulah ya. Jadi dia berlubang-lubang, ada folikelnya banyak-banyak di situ. Nah, ini kalau terjadi itu bisa menyebabkan terjadinya alopecia secara permanen ya. Ini ada early scarring alopecia, biasanya itu terjadinya jaringan scar pada kulit ya. Kalau sudah terjadi jaringan scar pada kulit yang lebih awal, tentunya ini akan menyulitkan untuk tumbuhnya rambut ya, karena kita tahu kalau jaringan ikat itu ada bagian rambut yang tidak ada, ada bagian kulit yang tidak ada,
yang dimana dibutuhkan oleh pertumbuhan rambut. Jadi itu tidak ada ya. Nah, selain itu dari sebanding ada orang trichotillomania. Jadi trichotillomania ini adalah orang yang cenderung uh, sering sering mencabuti rambutnya ya. Jadi selalu ada cabut rambutnya. Nah, ini juga ada alopecia areolaris ya. Biasanya pada orang-orang yang menderita sifilis. Jadi kalau dapat nanti alopecia areata, hati-hati ya, hati-hati. Dan harus kita lebih cermat memeriksa. Karena jangan sampai alopecia areatanya itu disebabkan karena penyakit sifilis ya. Jadi biasa itu bentuknya seperti itu mouth eaten ya, mouth eaten. Jadi seperti bekas gigitan mulut ya, itu pada sifilis ya, alopecianya itu seperti itu mouth eaten ya. Nah, terapinya itu bisa dengan steroid topikal secara intralesi ya, bisa dengan steroid sistemik, bisa dengan topikal minoxidil. Nah, minoxidil ini adalah suatu obat yang memperlebar pembuluh darah lokal ya, misalnya disemprotkan di daerah kepala ya, dia hanya memperlebar pembuluh darah yang ada di situ sehingga eh, apa jaminan nutrisinya itu ada ya. Jadi kalau pembuluh darahnya melebar kan jelas nutrisi ke sana lancar ya. Bisa juga dengan terapi menggunakan seralen ya, dengan ultraviolet A ya gitu. Nah, ini alopecia areata ya, daerah tertentu saja. Nah, ini alopecia areata yang multiple ya. Nah, ini yang universal ya. Ini. Nah, ada keadaan-keadaan di mana dia rambut itu rontok ya, harus perhatikan baik-baik ini. Effluvium telogen. Jadi effluvium telogen itu adalah kerontokan yang terlalu cepat dan terbanyak pada folikel rambut yang normal. Ya, ini disebabkan karena ada rasanya ada suatu fase ya, mempercepat fase anagen ya. Kalau misalnya kalau cepat menjadi fase anagen kan dia menjadi telogen ya. Itu sebelumnya dia di fase peralihan dulu ya, baru menjadi ke telogen. Dan biasanya pada effluvium telogen ini itu mengenai 50% jumlah rambut ya. Jadi cukup banyak yang hilang ya. Normalnya telogen itu 5 sampai 23%. Effluvium telogen itu terjadi apabila kilau rambut lebih dari 25%. Kalau dia juga kalau normalnya ya, kerontokan rambut itu adalah 120 ya. Sedangkan kalau effluvium itu lebih dari 120, malah bisa sampai 400 helai per hari. Kayak itu ya. Kalian hafal betul ini. Nah, ini effluvium telogen ya, ini contohnya. Nah, ini ada suatu keadaan setelah partus, biasanya terjadi effluvium telogen ya, 2 sampai 5 bulan ya setelah partus, biasanya pada keadaan yang sepertiga anterior kepala ya. Hitung telogennya itu 24 sampai 46% dan berlangsung kerontokan ini berlangsung 2 sampai 6 bulan. Pertumbuhan setelah itu rambut kembali akan menjadi normal. Nah, ini ada yang telogen setelah melahirkan. Biasanya bayinya itu sejak lahir bisa muncul ya sampai di usia 4 bulan ya. Dan pada usia 6 bulan biasanya tuh rambutnya akan tumbuh kembali ya. Dan hitung telogennya itu antara 64 sampai 87%. Sedangkan pada effluvium telogen psikis ya biasanya itu karena hanya faktor stres ya, yang stres mental, dan biasanya orang yang effluvium ini biasanya menetap ya, dan kadang-kadang sering berulang-ulang ya. Nah, ada effluvium setelah demam, yaitu terjadi 2 sampai 3 bulan setelah demam ya.
itu sekitar 39%, sekitar 39 derajat Celcius ya. Penyakit yang lain yang bisa menyebabkan itu adalah pneumonia, atau ada bisa juga karena penyakit tipes ya. Terus pada hitung telogennya itu lebih dari 50%. Ini biasanya juga berhubungan dengan riwayat pengobatan, terutama untuk pengobatan pemberian heparin ya, atau penyakit-penyakit kronik. Kalau heparin ini biasanya orang yang mengalami gangguan pembukaan darah ya, itu sehingga diberikan heparin. Nah, ada juga efluvien anagen. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang pernah melakukan kemoterapi ya. Di mana kita tahu ini anagen itu adalah masa pertumbuhan ya, masa pertumbuhan. Jadi seharusnya dia tumbuh, tapi dihambat pertumbuhannya ya, dihambat. Misalnya contohnya adalah kemoterapi. Jadi kemoterapi itu dia menghambat bukan hanya sel kanker, tapi semua organ-organ normal juga dia hambat pertumbuhannya ya, sehingga kadang termasuk rambut, sehingga pada rambut itu bisa terjadi efluvien anagen ya. Nah, ini biasanya kalau misalnya kemoterapinya itu dosisnya tinggi, rambut rontok itu dalam 1-2 minggu. Secara pemusnahan histopatologi, ditemukan folikel menipis dan berkerut ya, sehingga kadang biasanya rambut itu susah untuk dipisahkan. Jika dilakukan penyetopan kemoterapi, biasanya itu rambut akan tumbuh kembali secara normal, biasanya dalam beberapa minggu kemudian ya. Nah, ini efluvien anagen, biasanya orang-orang yang seperti ini, yang orang-orang melakukan terapi kemoterapi ya untuk kanker ya. Nah, ada lagi juga alopecia androgenetika. Nah, ini yang paling sering kita temukan ya, temuannya pada laki-laki. Ini biasanya rambutnya itu rontok pada bagian vertex ya, pada bagian tengah ya, pada bagian tengah kepala sampai ke depan, sampai frontal ya. Mekanisme terjadinya belum diketahui, tergantung dari stimulasi androgen dan usia individu ya. Alopecia androgenetica ini contohnya ya, ini pada bagian frontal ya. Nah, ini kita lihat ya, ini bagian vertexnya ya. Ini ada yang sudah menyatu antara vertex dan frontal ya, ini ya. Pada wanita kerontokannya itu biasanya secara difus, biasanya kita temukan rambutnya menjadi tipis dan suram ya. Penyebabnya karena faktor genetik, bisa juga karena kombinasi dengan androgen eksesif ya. Terapinya kita berikan siproteron, di mana acetonate atau spironolakton, di mana kedua obat ini adalah sebagai anti blocker pada androgen ya, obat blocker ya, androgen ya. Biasa kita berikan finasteride, bisa kita berikan minoxidil ya, atau bisa dengan pembedahan ya. Pembedahan itu bisa berupa transplantasi rambut ya, atau transplantasi rambut, atau menghilangkan alopesianya ya. Jadi alopesianya dihilangkan baru ditutup kembali ya. Nah, ini contohnya alopecia androgen pada wanita, rambutnya penipis dan suram ya. Ada lagi alopecia liminaris. Nah, biasanya ini kerontokan rambutnya ini pada kulit kepala yang berambut, sering biasanya pada orang-orang negro yang mengikat rambutnya rata-rata ya. Ini ya, alopecia liminaris ya. Ada trichotillomania. Ini orang yang sering ingin mencabut rambutnya ya. Jadi dia selalu tarik rambutnya. Biasanya ini ditemukan pada gadis yang depresi ya. Nama lainnya juga daripada trichotillomania adalah alopecia neurosis ya. Nah, ini biasanya pada ini yang paling gampang dia dapat tangannya ya. Biasanya bagian pinggir ya, bagian satu sisi. Kalau misalnya tangan kanannya ya di sebelah kanan. Kalau yang kiri ya di sebelah kiri ya. Itu yang paling gampang ditemukan oleh rambutnya. Alopecia karena faktor fisik ya.
akibat radiasi berlebihan, bisa karena tekanan pada satu sikap ya. Bisa juga karena alopecia karena pemakaian sisir yang panas. Biasanya orang-orang yang berkulit keriting ya meluruskan rambutnya dengan menggunakan pemanas ya. Ada juga alopecia traksi. Ini biasanya karena orang yang sering menarik rambutnya atau mempilin-pilin rambutnya ya dengan jari-jari. Atau bisa juga orang yang sering mengikat rambutnya dengan pita dengan menggunakan alat pengkeriting ya. Ini bisa memicu terjadinya kerontokan. Nah, ini ya, ini pada orang negro ya. Ini traksi, ini dia tarik ini rambutnya. Maunya dia lurus ya, ya sudahlah. Seharusnya dia sudah harus terima bahwa jenis rambutnya seperti itu ya. Ada juga alopecia berconfluence ya, jadi alopecia yang menyatu ya. Ya, jadi misalnya pada daerah pelipis menyatu menjadi di bagian oksipital, bagian oksipital menyatu dengan bagian parietal, begitu pula sebaliknya ya. Ada alopecia perinevi, ya biasanya alopecia pada orang-orang yang ada nefusnya dan alopecia terjadi di sekitar nefus. Dan ada juga alopecia sipilatica ya, biasanya pada stadium 2 ya, alopecia oralis dan pada stadium 2 lanjut ya. Kerontokannya biasanya itu setempat, rambutnya biasanya tipis-tipis. Nah, ini yang saya bilang tadi ada gambaran seperti mode 18 appearance ya, seperti gigitan ini ya. Nah, ini yang kita lihat ya, ini alopecia sipilatica. Ya ini kelainan bentuk dan warna rambut ya. Trikoreksis nodosa ya. Bisa karena trauma, mekanis, termis kimia. Kalau neurosis ini sering karena menggosok-gosok rambutnya ya. Terus pada bagian rambut itu jaraknya itu ditemukan adanya bintik-bintik merah ya. Terus kortes rambut biasanya hancur dan terbelah dan rambutnya biasanya mudah putus ya. Terapinya untuk keadaan ini kita lakukan pengguntingan rambut dengan menghilangkan penyebabnya ya. Nah, ini trikoreksis nodosa yang di gambarnya ya, dan rambutnya ini gampang sekali putus ya. Ada monilexis ya. Ini biasanya terjadi pada anak yang berusia beberapa bulan. Pada bagian rambutnya itu ditemukan ada bagian yang melebar dan ada bagian yang lebih tipis dengan seperti kumparan yang diselilingi oleh segmen-segmen atrofi. Biasanya itu ditemukan medulanya melebar dan medula ini biasanya berisi udara sehingga keadaan ini dapat menyebabkan rambut itu mudah patah ya. Terus kepala juga bisa tertutupi dengan rambut yang pendek-pendek ya. Nah, ini kita lihat ini gambarnya monilectris ya, ini seperti ini. Nah, terus ada trichotillomania ya. Biasanya tuh ujung rambutnya tuh terbelah memanjang. Biasanya disebabkan karena adanya gangguan gizi, adanya suhu yang panas, pemakaian bahan kimia, dan adanya rangsangan daripada rangsangan mekanis. Ya ini kita lihat gambarnya trichotillomania ya. Terus ada lagi kelainan rambut karena begitu lebat ya. Nah ada namanya hipertrikosis yaitu rambutnya itu biasanya bertambah ya. Ya biasanya jumlah rambut pada biasanya juga ditambah rambut-rambutnya pada daerah tertentu. Bisa karena kelainan bawaan, bisa karena penggunaan obat-obat ya, misalnya penggunaan salep kortikosteroid ya, itu. Nah ini hipertrikosis pada wajah ya. Nah ini kita lihat itu di daerah pelipisnya ya, rambutnya berlebihan ya, di daerah pipi ya itu ya. Ada hirsutisme, yaitu adanya pertumbuhan rambut berlebihan ya biasanya pada anak-anak dan wanita dan pada tempat-tempat seks sekunder ya. Biasanya pada wanita ada kumisnya ya, ada cambangnya, ada janggutnya itu biasanya ya. Ada juga karena disebabkan karena penggunaan obat yang mengandung hormon ya dan orang-orang yang mengalami kelainan endokrin. Ya ini ya, ini hirsutisme pada wajah ya. Kita lihat ini ya. Ini ada cambangnya ini, ya ini pada wanita ya. Nah, ini pada laki-laki ya ini ya ditemui rambut ya. Terus ada hipotrikosis dan atrikosis kongenital, yaitu tumbuh rambut setelah kerontokan velus di mana seluruh tubuh itu sama sekali tidak ditumbuhi rambut ya.
sehingga tidak terbentuk folikel rambut sejak lahir. Jadi memang tidak ada rambutnya ya. Itu biasanya sejak lahir ya. Selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga. Sekarang sudah setengah 3 ya. Itu adalah ichthyosis ya. Jadi ichthyosis ini merupakan suatu penyakit yang diturunkan ya melalui keluarga dengan gambaran biasanya kulitnya kering, biasanya menebal, kasar, dan kalau kita perhatikan kulitnya itu seperti sisik ikan. Ya ada beberapa varietas daripada ichthyosis ini, ada yang didapat sejak lahir herediter, ada yang didapat secara lahir atau acquired ya. Nah, ini klasifikasinya ya. Ada autosomal semi dominan, ada autosomal dominan ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kalian lihat ya tabelnya nanti. Tapi yang paling dari semua ini, dari ichthyosis ini yang saya mau bahas itu ada tiga, yaitu ichthyosis vulgaris, ichthyosis lamellar, dan ichthyosis S-linked resesif ya. Itu. Nah, kita mulai dengan ichthyosis vulgaris. Biasanya nih adanya keratosis pilaris sering disertai dengan adanya atrofi ya. Nah, ini biasanya ya. Biasanya umur antara 3 sampai 12 bulan. Biasanya jumlahnya laki-laki dan wanita sama. Ini dipengaruhi oleh gen autosomal dominan. Angka kejadiannya 1:250. Nah, penyebabnya itu belum kita ketahui ya. Ini biasanya karena berkurangnya filagrin. Ya ingat ya, absennya filagrin, tidak ada filagrin di situ. Sehingga epidermis itu berpolarisasi secara normal, tapi keratinnya tetap tersimpan, dengan akibatnya terjadi penebalan daripada stratum corneum. Nah, pada pemeriksaan fisik kita temukan kulitnya biasanya kering atau xerosis, ditemukan ada squama yang halus ya, kadang squamanya itu biasanya menebal, beserta dengan squama yang bersisi seperti ikan, dan ditemukan biasanya di daerah punggung, di daerah bokong atau lateral daripada paha. Bisa juga ditemukan pada daerah-daerah tertentu, itu biasanya tidak ditemukan, biasanya pada daerah wajah, pada daerah fossa axilla, dan di daerah fossa popliteal ya. Nah, ini kita lihat tempat prediksinya ya, pada lengan, daerah wajah, sekitar dahi ya, terus di bawah mata ya, terus di tungkai bawah juga ya, gitu. Ini kita bisa temukan biasanya di anunya itu ada keratosis pilaris ya. Nah, ini ya, ini biasanya ini ekserosis ini ya. Ini juga ekserosis ya, itu vulgaris, ini kulitnya pecah-pecah dan kering ya. Adenosisnya secara dermatopatologi kita temukan adanya hiperkeratosis yang padat, ada lapisan granulernya berkurang, malah tidak ada sama sekali. Pada lapisan germinatifnya biasanya dia mendatar. Pada pemeriksaan mikroskopik elektron, biasa kita temukan adanya granulokeratohyalin yang kecil. Nah, ini biasanya gambaran ini biasanya abnormal. Prognosisnya biasanya pada musim panas itu biasanya dia akan membaik ya. Terus pada iklim yang lembab juga sering sering muncul, dan tergantung ya kalau misalnya pada usia dewasa juga ya. Bagaimana penanganannya? Kita berikan pelembab dengan hidrasi pada stratum corneum. Ya, bisa dengan berendam di bak mandi, terus kita berikan petrolatum, bisa berisi urea, ya ini untuk mengikat air di stratum corneum. Bisa kita gunakan agen keratolitik, misalnya asam salisil 6% dalam propilen glikol dan alkohol, ya dibawa penggunanya dengan melakukan oklusi ya. Jadi kita bebat dengan plastik ya. Kita bebat plastik. Bisa juga kita berikan asam hidroksi alfa ya, atau asam laktit atau asam glikolik ya. Bisa kita berikan retinoid sistemik. Hanya untuk retinoid sistemik ini kita harus hati-hati karena bersifat toksit. Misalnya contoh isotretinoin dan asitretin ya. Pada ichthyosis vulgaris ini diagnosis bandingnya itu ada esterosis atau hiperkeratosis ya, esterosis didapat.
bisa karena ichthyosis yang diinduksi obat atau ichthyosis dalam bentuk yang lain. Ya. Bagaimana dengan ichthyosis X-linked ya? Ini biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir, sering pada pria. Perbandingan kejadiannya 1:2000 atau sampai 1:6000. Penyebabnya itu terjadi dengan adanya terkait X resesif dengan lokus gennya XP22.23 ya. Defek genetik yang bisa ditemukan itu karena biasanya adanya defisiensi sulfatase steroid yang dikaitkan dengan kegagalan untuk melepaskan keratinosit ya. Sehingga terjadi hiperkeratosis yang dikaitkan dengan adanya proliferasi daripada epidermal. Nah, offset abnormalitasnya itu saat berusia 2-6 minggu ya. Biasa kita lihat di sini ada corneal opacity ya. Ini yang saya beri tanda ini. Jadi korneanya itu berwarna putih ya. Ini karena disebabkan adanya terbentuk jaringan ikat di sini ya. Biasanya ini terjadi pada usia minggu kedua hingga minggu ketiga. Kadang juga biasanya dia simptomatik ya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ada squama yang tebal, warnanya coklat atau bisa kotor ya. Tempatnya biasanya pada daerah leher bagian posterior, bisa pada bagian lengan di extensor, bisa di fossa, antikubital dan popliteal dalam tubuh ya. Kadang ditemukan pada daerah telapak tangan dan kaki, pada daerah wajah juga ya. Biasanya ini ini pada tangan dan kaki ini biasanya ini ya, tangannya ini ya dan daerah kakinya ya ini ya. Biasanya tidak ditemukan ya. Ya, biasanya pada mata bisa temukan ada stromal bentuk koma ya, biasanya 50% pada pria dewasa. Nah, ini kita lihat ya, ichthyosis blanket ya. Ini ya kita lihat juga kulitnya kering, pecah-pecah ya, bersquama. Diagnosis banding ya. Ini semua bentuk ichthyosis itu adalah sindrom gen contagious. Pada pemeriksaan lah ya, jadi semua bentuk ichthyosis itu lamelarka atau vulgaris bisa sebagai diagnosis banding ya. Pemeriksaan laboratorium kita temukan adanya kadar kolesterol yang sulfatase yang tinggi ya, terus peningkatan mobilitas daripada beta lipoprotein pada elektroforesis ya, terus pada steroid sulfatase menurun atau malah tidak ada sama sekali. Pada pemeriksaan dermatopatologi ditemukan adanya hiperkeratosis, adanya lapisan granulen, dan kadang ditemukan adanya hiperkeratosis. Jadi pada dermatopatologi ini tidak ada yang khas ya. Diagnosis keluarga bisa kita temukan ya. Ada keluarga yang menderita ya, riwayat keluarga ada. Pada pemeriksaan diagnosis prenatal bisa kita lakukan lewat amniocentesis ya, kita ambil cairan amniomnya ya melalui sampel chorionic villus ya. Terus dilakukan pemeriksaan steroid sulfatase untuk melihat adanya defisiensi enzim. Nah, bagaimana prognosisnya? Dia tidak tergantung umur ya, biasanya tidak ada perbaikan. Dan biasanya pada musim-musim panas dan dingin, dan biasanya musim dingin ya. Bagaimana penanganannya? Sama tadi semua dengan ichthyosis ya, dengan hidrasi stratum corneum, terus penggunaan agen keratolitik dengan penggunaan retinoid sistemik ya, sama ya. Untuk dosis daripada asid retinnya ini 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan per oral, itu biasa sampai ditemukan adanya perbaikan ya. Terus kita lanjutkan dengan monitoring beberapa pemeriksaan laboratorium ya. Terus bisa dilakukan pemeriksaan sinar X, ditemukan adanya kalsifikasi dan sindrom hiperorstosis skeletal idiopatik difus, itu harus dilakukan ya. Selanjutnya adalah ichthyosis lamelar. Bagaimana ichthyosis lamelar ini? Biasanya tuh bayi biasanya terbungkus sejak lahir ya. Jadi mirip dengan koledon ya, atau bayi koledon yang segera lepas, dan pembentukannya selanjutnya berupa squama tebal, kasar, biasa mengenai seluruh tubuh ya, termasuk daerah kaki ya, kaki dan telapak tangan.
Pada masa dewasa biasanya itu kulitnya dibungkus dalam squamous seperti plate ya. Ini. Onsetnya biasanya saat lahir, biasanya seperti bayi koledon ya. Wanita dan pria sama. Kejadiannya kurang dari 1:300.000. Ya ini gen anunya disebabkan oleh autosomal resesif dengan lokus gen 149.11. Ya, riwayatnya itu biasanya adanya intoleransi terhadap panas ya. Nah, ini kita lihat ini bayi yang seperti terbungkus koledon ya. Dan biasanya yang seperti ini biasanya dia akan lepas dalam beberapa minggu. Lihat matanya ya, terjadi etropion ya, terjadi elabion, dan biasanya kulitnya merah ya, sehingga mirip dengan erythroderma ya. Nah, ini bayi koledon ini ya, kita lihat ini dia lepas ini secara pelan-pelan ini. Ini matanya ya, kita lihat ya. Kalau lihat dibuka ini seperti ektropion ya. Nah, pada anak dan dewasa ini dia bisa ditemukan adanya hiperkeratosis besar ya, yang mirip kertas dari kulit ya. Bisa kertas dari kulit dan bisa mengenai seluruh tubuh. Ditemukan adanya plate hiperkeratotik ya. Biasanya polanya seperti ubin. Ya biasanya ditemukan ada squama yang besar, tebal dan coklat, ditemukan hampir seluruh tubuh ya, mulai dari ekstremitas bawah dan daerah flexura. Nah ini kita lihat ya, ini ictosis lamellar ini ya seperti kulitnya pecah-pecah, kering ya. Nah, ini juga ya terjadi hiperkeratosis ya. Rambutnya ya, kita lihat ini rambut ya. Ini rambutnya kembali diinfeksi ya. Pada kuku bisa ditemukan distrofi sekunder ya. Pada pemeriksaan kultur ini untuk semata-mata untuk menyingkir. Pada pemeriksaan dermatopatologi, ini yang khas adanya ditemukan transglutaminase epidermal ya. Ya ini. Diagnosis banding semua ichthyosis ditambah dengan erythroderma ya. Perjalanan dan prognosisnya apabila membrannya koledon tampak saat lahir lepas dalam beberapa hari per minggu, biasanya bayi itu baru lahir berisiko terjadinya dehidrasi ya, hipernatremia. Ya ini harus hati-hati, bisa terjadi infeksi sekunder dan sepsis, bisa kelainan ini bertahan seumur hidup dan tidak ada perbaikan dengan umur, bisa terjadi obstruksi kelenjar keringat ekrin dengan akibat kecacatan untuk berkeringat ya. Bagaimana penanganannya sama tadi ya, kita berikan emollient, kita berikan kamarnya itu kelembaban tinggi. Kalau bayi lahir kita rawat di daerah di perawatan intensif ya, dengan monitoring elektrolit cairannya, dan kita harus mengamati tanda-tanda infeksi lokal atau sistemik ya. Selanjutnya adalah rosacea ya. Jadi rosacea ini adalah keadaan di mana ditemukan kulit itu terjadi kemerahan dan plaktasis ya. Ditemukan juga ada papel, pustul, ada rinofima ya. Gitu. Diserin ditemukan pada umur yang 30 sampai 40 tahun. Ras kulit putih ya, ada kulit hitam sering timbul pada golongan sosial ekonomi rendah. Ini teologinya berupa bisa karena makanan ya, bisa karena psikis, bisa karena obat-obatan, bisa karena musim panas dingin, dan secara epidemiologi bisa ditemukan adanya antinuklear antibody ya. Patogenesisnya bisa karena degeneratif matriks dermal, bisa karena inhalasi agent ya, bisa karena inflamasi polifolikular, bisa karena organisme mikroba ya. Gejala klinisnya itu biasanya bisa kita temukan ada eritema, bisa ada transtasis ya. Bisa karena papel, bisa karena edema, bisa karena pustul ya. Bisa adanya pustul ya. Stadium rosacea itu ada terbagi 3. Ya, yang pertama ini biasanya
eritemanya moderat dan metastatisnya menyebar. Terus yang kedua, biasanya itu eritemanya mulai persisten ya. Terus beberapa ditemukan ada metastasis dan papul dan pustul. Yang tiga itu eritemanya persisten, terjadi metastasis yang padat ya, terus ada ditemukan papul, pustul, nodul dan edema yang seperti plak. Tipenya itu ada yang tipe 1 yaitu erythematoid rosacea, ya tipe 2 itu papulopustular rosacea, tipe 3 itu adalah pimatos rosacea, sedangkan yang 4 itu okular rosacea ya. Jadi ini tergantung di mana organ yang terkena ya. Nah, ini kita lihat ini yang tipe 1 ya. Ini erythrotelatasis rosacea ya. Nah, ini papulopustular, ini bentuknya ditemukan ada papal-papal dan pustul ya. Nah, ini pimatos rosacea biasanya ditemukan pada daerah hidung ya. Nah, ini pada daerah mata ditemukan okular rosacea ya. Histologi sesuai penyakit ya stadiumnya, sering terdiagnosis ya, sering ditemukan adanya Demodex folliculorum pada semuanya. Ini merupakan satu flora yang hidup ya, yang sering ditemukan. Kriteria diagnosisnya ini ya. Terus diagnosis bandingnya ini dari semua penyakit yang bisa ditemukan pada daerah wajah, misalnya acne vulgaris, dermatitis seborrheic, sarkoidosis, limopors, lake eruption dan Herbert syndrome ya ini. Komplikasinya bisa terjadi rinofima, bisa terjadi inflamasi okular, bisa terjadi rosacea limfoedema ya. Komplikasinya bisa terjadi blefaritis, mebominiasis dan triakiasis ya, episcleritis dan scalation dan hordeolum. Ini tergantung dari organ di mana ya terkena. Kalau di mata ya di daerah mata sering terjadi ya itu. Pengobatannya bisa kita berikan antibiotik ya. Antibiotiknya ini bisa erythromycin, bisa tetracycline, bisa kita campur juga dengan pemberian sulfur ya. Untuk yang topikalnya bisa kita berikan azelaic acid, bisa kita berikan sulfur, bisa dengan antibiotik juga erythromycin, metronidazole dan clindamycin. Ada beberapa tambahan terapi yang bisa kita berikan ya, karena ini menyangkut cahaya matahari, sehingga kadang kita membutuhkan adanya tabir surya. Pada daerah wajah kita bisa melakukan facial massage ya. Terus kita anjurkan pasien itu menghindari rokok, alkohol, kopi, mengkonsumsi makanan yang pedas. Kita hindari supaya jangan melakukan tindakan bedah ya. Ya maksudnya nih kita hindari pemberian rokok ya, alkohol, kopi dan makanan pedas. Dan terapi yang selanjutnya adalah terapi bedah dengan melakukan dermabrasi, bisa dengan cosmetic surgery, bisa dengan melakukan laser supervising ya. Itu. Jadi kesimpulan dari ini rosacea ini, jadi rosacea itu kita harus tahu ya, kita harus tahu tipe-tipenya apa tadi saya sudah sampaikan ya. Terus organ-organ apa saja yang bisa terkena ya, bisa daerah hidung, bisa mata, bisa sekitar wajah ya. Tapi yang paling dominan dari semua itu adalah adanya eritema ya, eritema. Jadi itu yang perlu kalian tahu. Dan komplikasi-komplikasi apa yang bisa terjadi hordeolum ya, chalation ya, bisa terjadi pada mata itu keratitis ya, itu komplikasi yang bisa timbul pada daerah
hidung ya, bisa terjadi komplikasi berupa rinofima ya, itu yang paling ini. Dan pengobatannya kebanyakan mengarah kepada perbaikan secara kosmetik ya. Jadi rinofimanya diperbaiki, hidungnya diperbaiki ya, kulitnya dikembalikan normal ya, memperkecil garis-garis merahnya, terus eh, apa terus bisa kita lakukan bedah kosmetik ya, dengan melakukan rekonstruksi pada daerah-daerah yang menonjol akibat rinofima ini, yaitu akibat rosacea ini, jadi diratakan kembali dan dikembalikan supaya kembali normal. Ya, serasa itu saja materi kita pada siang hari ini. Saya harap kalian semua bisa paham ya. Sebelumnya kenapa ini pesertanya sedikit sekali? Ketua kelas. Tapi dok, Kenapa banyak yang tidak ikut? Ada kuliah tabrakan? tapi tidak ada sih dok. Kenapa banyak yang tidak ikut? Tapi dok, kurang tahu juga dok kenapa, karena belum saya jelaskan. Kirimkan saya screenshotnya yang hadir. Yang tidak hadir saya mau kasih tugas semua. Yang tidak ikut kuliah, ya. Tapi iya dok. Kirimkan saya sebentar, ya. Tapi dok. Ya, kirimkan saya sebentar siapa-siapa yang hadir dan siapa-siapa yang tidak hadir, ya. Dan yang tidak hadir itu akan saya berikan tugas. Ya, serasa cukup. Yang mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang saya berikan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tunggu itu ya, Alfa. Tapi iya dok. Lewat WA. Tapi Ya. iya dok. Kalau enggak bisa lewat WA, bisa Telegram juga ya. Ya. Ya, saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam dokter. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak, Dok.